Sholat subuh melawan kantuk, melawan tidur, insya Allah zuhur, asar, maghrib, isya-nya itu menjadi mudah. Dan kawan-kawan ini semuanya hadir. Mohon maaf saya mesti bacakan satu-satu supaya nanti suaranya kedengaran, dipotong videonya, di-share, subscribe, like, and share. Kelima, Barakuda. Yang keenam, ini macam makanan. Mohon maaf, Katoprak Trail Adventure. Yang ketujuh, Oke guys, hari ini kita ada apa? Oh lain sekalinya Han. Wah, hijrah dan trek di mana kedatangan persiapan. Jadi nanti ini gladi yang kemudian gladi ya. Yang tausiah. Gladi. Jadi di sini persiapan kita privat, sudah dekat, sudah di ada untuk teman-teman ya. rider aja. Nih. Persiapan nanti kita sambut sama-sama. Kita acara ini memang dikonsep untuk privat, di mana Pak Haji Abdul Somad yang mengisi tausiahnya. Oke guys, ntar ya kita ada mengikut kembali apa acaranya. Nah, belum. Nanti pada saat UAS datang. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Sip. Nah, kita ngobrol-ngobrol sedikit dengan Mas RT Situmorang, di mana hari ini beliau juga berhadir. Alhamdulillah. Gimana persiapan Anda untuk menyambut mendengarkan tausiah dari Haji Abdul Somad Batubara? Ya, terima kasih. Kami dari tim keamanan siap mengawal Sidin sampai ke tempat Sidin mau tausiah. Jadi insya Allah kita mudahan kita mendapat berkah dari tausiah Sidin. Amin. Alhamdulillah. Insya Allah untuk keamanan kita jaga dari apapun itu. Ya. Oke guys, itu dari keamanan yang diutus dari Barakuda, di mana tim Barakuda ini termasuk klub yang insya Allah yang akan ngadain juga event di 2021. Yang tadi beliau emang sering pengawalan. Jadi beliau tuh di mana ada bapak-bapak apa dari Polri sering dikawal untuk masuk jalur. Ya, itu tadi yang dikenal, yang disapa di sini RT Situmorang. Oke guys, nanti kita ngikuti kembali. Oke guys, ini detik-detik Haji Abdul Somad udah mau merapat ke lokasi. Mungkin sekitar 3 km aja lagi beliau akan merapat di lokasi acara. Nih, kita lihat. Halo Om Tanto. Halo, ini berkah luar biasa bagi kita kawan-kawan rider. Jarang-jarang kegiatan seperti ini kita kumpul di acara Hijrah on the Track di Gunung Bendera. Biasanya kita di sini cuma gini-gini. Hari kita dengarkan tausiah dari Ustadz Kondang Indonesia, Ustadz Abdul Somad ya. Nah, itu tadi seremonial dari Om Tanto. Jadi intinya kita hari ini akan mendengar tausiah beliau, mungkin sejam setengah waktu beliau memberikan tausiah. Mudah-mudahan apa yang disampaikan beliau nantinya bisa berkah buat kita semua ya, amin. Oke guys, sepertinya sudah dekat nih. Beliau kemarin tuh rencananya main pakai trail, tapi ini kayaknya tertunda karena jalannya ada diguyur hujan guys. Diguyur hujan, jadi mungkin tertunda untuk naik trailnya masuk ke lokasi. Oke, pemirsa ya, ditunggu aja ya, ntar kuliput lagi pas beliau udah mau masuk ke lokasi. Oke, thank you. Oke, pemirsa, ini sudah Abdul Somad, Haji Abdul Somad Batubara sudah kelihatan, udah mau masuk lokasi. Kelihatan di belakang saya ini tuh ada iring-iringan
Ada beberapa mobil yang mau merapat. Baik, silakan berdiri semuanya, merapat bentuk barisan seperti yang diarahkan di awal. Jadi beliau sudah mau merapat di panggung yang sudah maju. Gerak. Mana? Langsung. belum. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, ya Rabbi salli wa sallim, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, ya Rabbi salli wa sallim, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, ya Rabbi salli wa sallim. Abdul Somad sudah merapat guys, sudah di panggung. Baik, silakan kawan-kawan reader, silakan mendapatkan diri. Tetap jaga jarak ya, patuhi protokol kesehatan. Pesan dari Bang Haji Upik. Baik, silakan. Salam 5 waktu. Orang kencang salam 5 waktu. Takbir. Yang saya hormati, kita sayangi dan kita muliakan guru kita Al-Mukarram Ustadz Abdul Somad Batubara, supaya teman-teman tahu beliaulah pemilik batu bara yang ada di sini sesuai dengan nama beliau. Dan ternyata juga saya baru tahu bahwa beliau juga adalah pemilik pabrik air mineral. Ini buktinya air mineral ada wajah beliau hari ini. Luar biasa, rezeki yang luar biasa beliau ini. Mudah-mudahan kita akan keturunan rezekinya seperti beliau, amin. Yang saya banggakan teman-teman reader komunitas trail dari seluruh Kalimantan Selatan. Saya yakin kalau teman-teman trail event dimanapun pasti selalu tertib. Kemudian juga ucapan terima kasih dari penyelenggara kepada seluruh pendukung kegiatan ini, HSI. Sayangi supaya kita istiqomah, dibukakan hati untuk selalu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan mempersingkat waktu karena jadwal beliau sangat padat sekali, kita akan dengarkan sama-sama tausiah dari Al-Mukarram Ustadz Abdul Somad Batubara. Kepada guru kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bisa berkumpul di pagi menjelang siang ini bukan karena kita, tapi karena Allah Subhanahu wa taala, betul? Maka kita syukuri nikmat itu dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Nabi yang membuat kita bersaudara tidak lihat warna kulit, bahasa, suku, dan kita dibuatnya menjadi kenal Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk membalas segala kebaikannya kita balas dengan ucapan selawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nabi Muhammad SAW datang tidak merubah manusia dari alam yang punya hobi menjadi orang yang meninggalkan hobi kesukaannya, lalu hanya zikir, baca Quran, dan bawaannya mau mati saja. Jadi jangan bayangkan kalau sudah hijrah, kalau sudah ngaji, kalau sudah ikut pengajian, lalu kemudian
Oh, saya nggak mau hijrah, tobat dulu lah Pak Ustadz. Kenapa? Ini nanti motor ini dijual lalu saya naik keledai. Tidak demikian. Makanya dibuat hobimu boleh jalan, 5 waktu jangan ditinggalkan. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu memang zaman dia itu tidak ada trail, belum ada motor, tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam naik kuda. Ada kota tempat tinggal Nabi namanya kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Lalu kemudian tempat perang Badar itu jaraknya 150 km. Nabi jadi panglima perangnya, dia naik kuda sejauh 150 km. Kita tahu naik kuda tak sama dengan naik trail. Tak semua orang yang bisa naik trail bisa naik kuda. Tapi insya Allah sebagian orang yang bisa menjaga keseimbangan, insya Allah bisa naik trail. Saya tidak ingin untuk membenturkan melaga, lalu setelah pengajian antara yang naik kuda dengan naik trail jadi kelahi. Bukan itu maksud saya. Karena ini kita tahu ini yang hadir hari ini mazhabnya mazhab trail. Cuman saya mau mengatakan bahwa Nabi tidak menyuruh orang meninggalkan hobinya. Kita sudah hijrah, dekatkan diri kepada Allah. Jangan lagi naik kuda, jangan lagi naik trail. Ini dunia semuanya. Marilah kita zikir aja, baca Quran. Tidak demikian. Oleh sebab itu, apa tadi bunyi salamnya? Salam 5 waktu. Salam 5 waktu. Gaspol. Salam 5 waktu. Maksudnya 5 waktu itu. Di situ tadi saya lihat ada biker subuhan. Ini berarti cuma 1 waktu. Kemudian kami kemarin di Palembang ada namanya datang di atas, naik ke atas hotel. Ini komunitas apa saya tanya? Ini bikers maghriban. Jadi ada satu-satu. Tadi saya curiga ini diajak siang ini bikers zuhuran. Ternyata disebut subuh itu bukan cuman subuh saja, tetap 5 waktu. Hanya saja sholat yang paling berat kan sholat subuh. Makanya kalau orang sudah sholat subuh melawan kantuk, melawan tidur, insya Allah zuhur, asar, maghrib, isya-nya itu menjadi mudah. Dan kawan-kawan ini semuanya hadir. Mohon maaf saya mesti bacakan satu-satu supaya nanti suaranya kedengaran, dipotong videonya, di-share, subscribe, like, and share. Yang hadir ini satu-satu dari ujung. Yang pertama sekali adalah Ratik Wara. Tepuk tangan untuk Ratik Wara. Yang kedua Teradak Kota Baru. Yang ketiga Bepatak, ada beruang putih. Ini empat Barak HSI Adventure Banjarmasin. Yang kelima Barakuda. Yang keenam ini macam makanan. Mohon maaf, Katoprak Trail Adventure. Yang ketujuh Gerombolan Trail. Yang Gerombolan Trail angkat tangan. Yang ke-8 Mancan Kalimantan. Yang ke-9 Almat Sai. Tepuk tangan untuk Almat Sai. Yang ke-10 TBT TSB Zona Kalimantan. Yang ke-11 Satu Hati Firefighter MG Elang. Yang ke-12 HB Putra Adventure. Yang ke-13 OD2. Yang ke-14 Biker Subuhan. Yang ke-15 Adventure Laskar ACP Division. Yang ke-15 Pro GT. Yang ke-17 Daya Adventure. Yang ke-18 dan 88 Salam 5 waktu. 18 grup. 18 apa istilahnya? 18 klub adventure. Itu sudah lebih dari 17 rakaat. Satu hari semalam 17 rakaat. Hobimu boleh jalan, tapi 5 waktu jangan ditinggalkan. Memang kita sayang sama trail ini. Boleh jadi banyak orang yang lebih dulu trailnya mandi daripada orangnya. Boleh jadi habis uangnya untuk trail. Tapi ingat, kalau kita mati trail ini dibawa apa enggak?
Tapi jangan disedekahkan. Sebelum mati pegang aja dulu. Saya cuma mau mengingatkan bahwa ini semua trail ini, klub ini hanyalah untuk kebersamaan. Maka kebersamaan yang paling indah adalah bersama di dunia, bertetangga di surga. Pak Ustadz, nanti kalau saya masuk surga ada trail nggak Pak Ustadz? A'adatul ibadiyas salihin. Aku sediakan untuk hamba-hambaku yang soleh mala a'yunan ra'at, sesuatu yang belum pernah dilihat telinga, wala udhunun sami'at, belum pernah terdengar oleh telinga, belum pernah terlihat oleh mata, belum pernah terdengar oleh telinga, wala khatara ala qalbi bashar, belum pernah terlintas di hati manusia. Apa maksudnya? Belum pernah dilihat mata, belum pernah terdengar telinga, belum pernah terlintas di hati manusia. Allah berikan apapun yang kau mau. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum. Di dalam surga itu apapun yang kau mau. Walakum fiha ma tad'un. Apapun yang kau inginkan. Oleh sebab itu kesenangan dunia ini hanya seperti setengah sayap nyamuk. Jadi kalau ada orang mau tahu gimana sih nikmatnya naik trail itu Pak Ustadz, gimana sih nikmatnya off-road itu Pak Ustadz, gimana sih nikmatnya diving itu Pak Ustadz, gimana sih nikmatnya terbang di angkasa itu Pak Ustadz, hanya seperti nikmatnya setengah sayap nyamuk. Yang susah menjelaskannya, yang susah paham, cari nyamuk, ambil sayapnya, potong setengah. Itulah yang diperebutkan oleh manusia ini. Oleh sebab itu kebersamaan ini alhamdulillah yang selama ini tadi sudah disebutkan Bapak mau acara kita, selama ini kebersamaannya di atas pentas tadi disebutkan, bukan saya yang ngomong ya, disebutkan tadi kebersamaannya pakai artis rok pendek, pentasnya makin tinggi, roknya makin pendek. Ini kan luar biasa. Tapi hari ini Masya Allah rider-ridernya pakai jilbab, ini rider syariah namanya. Lalu kemudian pula 5 waktunya tidak tinggal. Maka sesungguhnya hidup ini adalah permainan. Innamal hayatud dunya la'ibun. Hidup dunia ini adalah permainan-permainan, senda gurau, ketawa-ketawa, lucu-lucu, menikmati hidup sampai akhirnya kita kemudian seperti tanaman ini. Tanaman ini hijau, lalu setelah hijau mulai menguning, setelah menguning lalu kemudian layu, setelah layu kemudian mati, habis. Lalu kemudian tumbuh tanaman yang baru. Nah, inilah seperti yang di hadapan saya ini. Ini ada yang hijau, kemudian yang sebagiannya udah ada yang agak-agak kuning, bajunya maksudnya. Orangnya masih hijau, semangat semua. Masih semangat? Allahu Akbar. Nah, hidup ini hakikatnya adalah seperti tanaman pokok kayu. Awalnya dia hijau, lalu lama-lama kemudian dia menguning, lalu kemudian dia akan layu dan kemudian dia akan mati dan dia akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Silakan naik trail, silakan bawa motor, silakan ngebut. Tapi kalau sudah sampai masuk waktu sholat, kita akan bersimpuh di hadapan Allah. Tidak ada yang lebih besar. Besar trailmu, besar semangatmu, besar nafsumu, ada yang lebih besar. Maka angkat kedua tanganmu, katakan Allahu Akbar. Allahu Akbar. Serahkan semuanya kepada Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Bukan hanya sekedar balap, bukan hanya sekedar riding, bukan hanya sekedar ngebut, tapi tetap ada disiplin. Ini motor ini, trail ini ada yang membuat dia bisa berjalan. Apa itu? Ada gasnya. Betul, ada gasnya kan? Ada gasnya. Nah, gitu juga dengan manusia ini. Kita ini bisa bergerak, bisa berjalan karena ada gasnya. Apa itu gasnya? Hawa nafsu. Jadi kita ini bisa ngebut, bisa laju, bisa kencang, bisa melompat, bisa naik. Itu karena ada gas. Itulah dia hawa nafsu yang ada dalam diri kita. Tapi kalau cuma gas saja, maka kita bisa nabrak ke sana kemari, bisa masuk ke jurang, bisa nabrak pohon kayu, bisa nabrak batu. Maka mesti ada rem. Rem itulah dia agama. Maka kalau kita tidak menjalankan agama ini, mau makan silakan makan sebanyak-banyaknya. Kulu, makanlah. Sila mau minum, silakan minum sebanyak-banyaknya. Wasrabu, minumlah. Wala tusrifu, tapi jangan berlebihan. Itulah dia Islam mengajarkan kita. Mau makan silakan makan. Tadi sebelum kemari saya makan dulu. Makan di tempat yang paling enak sarapan pagi Pak Ustadz Somad di Banjarmasin. Itulah makan soto Banjar tadi. Itu makanya suara ini menggelebar akibat dari soto Banjar. Nah, lalu setelah itu habis masuk
tidak habis satu piring, bagi dua. Setelah makan soto Banjar, saya pun dibawa, Ustadz kita akan ketemu dengan rider-rider yang luar biasa. Tertidur saya, begitu terbangun saya lihat sudah dekat awan. Oh, mana ini? Rupanya saya sedang bersama dengan bangsawan, bangsa-bangsa yang hidup di awan. Ini ternyata selama musim Covid ini memang tidak dibuat ini di tengah masyarakat, karena kalau di tengah masyarakat orang ramai maka tidak terkontrol, maka dibuat di atas bukit. Tadi saya lihat bukitnya sudah hampir sampai ke awan. Lalu kemudian dikhawatirkan hujan lebat. Kalau hujan lebat sebetulnya rider makin hujan makin suka, makin berlumpur makin bersemangat. Tapi justru penontonnya malah bubar. Maka diberikan Allah rahmat luar biasa, diredakan hujan, dibuatkan tenang. Andai dibuat panas, maka ini kita tidak bisa, kita kepanasan. Andai dibuat hujan, kita kedinginan. Dikasih Allah cuaca yang luar biasa. Kira-kira Allah sayang tak sama kita? Sayang. Dibuatnya cuaca mendukung, dibuatnya badan kita sehat. Tapi sehat kita ini juga nanti akan dituntut di hadapan Allah. Kita semua hafal ayatnya, la tus'alunna yauma idzin 'anil na'im. Kamu semua akan ditanya tentang nikmat yang diberikan Allah SWT. Nikmat buah pinggang, berapa banyak orang yang buah pinggangnya tidak berfungsi lagi, lalu kemudian cuci darah. Nikmat jantung, berapa banyak orang yang kena sakit jantung koroner. Nikmat paru-paru, berapa banyak orang yang sudah diserang oleh wabah Covid ketika di ronsen putih di dalam karena sudah diserang virus Covid-19. Penyakit mata, berapa banyak orang tak lagi bisa membedakan antara mana orang mana tiang, habis ditabraknya semua. Penyakit telinga, tapi alhamdulillah kita sampai hari ini sehat walafiat. Sehat kita ini kita pakai untuk amal soleh, sehat kita pakai untuk bersilaturahim. Hanya saja silaturahimnya macam-macam bentuknya. Sebetulnya wadah adventure, wadah klub-klub motor ini juga adalah sarana, kita jadikan sebagai sarana silaturahim. Setuju? Selama ini silaturahimnya lewat maulid, selama ini silaturahimnya lewat tahlilan, selama ini silaturahimnya dengan baca yasin. Nah, ini silaturahimnya anak muda. Silaturahimnya mana? Adventure. Silaturahimnya mana? Naik motor. Silaturahimnya mana? Bersama rider naik trail. Nah, ini adalah wadah silaturahim. Oleh sebab itu mesti diisi dengan hal-hal yang bermanfaat. Adapun yang tidak bermanfaat itu hanya akan menjadi sampah dosa dan kita akan pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sampai masanya mulut kita ini akan terkunci. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim, mulut terkunci. Wa tukallimuna aydihim, tangan akan bicara. Wa tashhadu arjuluhum, kaki akan bersaksi. Apa yang akan dibicarakan tangan, apa yang akan dipersaksikan kaki. Bima kanu yaksibun, yang pernah dilakukan selama hidup di dunia. Setiap langkah kaki, setiap kedipan mata, setiap bisikan telinga, semua akan dipertanggungjawabkan. Setiap hayunan tangan, setiap tetesan bensin, setiap gerak, semua akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah. Yang lalu-lalu apa boleh buat, kita tidak bisa ulang lagi yang lalu. Yang sehari yang lalu, yang seminggu yang lalu, yang setahun yang lalu, yang dosa-dosa kita yang lalu, bisa kita ulang lagi? Tidak bisa. Oleh sebab itu maka dosa-dosa yang lalu kita hanya bisa minta ampun kepada Allah. Astaghfirullahalazim. Salat sunat taubat. Mudah-mudahan segala dosa-dosa kita diampuni Allah Subhanahu wa taala. Amin. Banyak dosa kami ya Allah. Dosa mata mungkin sudah sebesar bukit itu, dosa telinga mungkin sudah sebesar gunung di sana, tapi ampunan Allah lebih besar lagi dari segalanya. Maka minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang akan datang kita perbaiki. Salat 5 waktu jangan sampai tinggal. Syukur-syukur ada salat sunatnya ditambah, pagi salat duha, malamnya salat tahajud, sebelum tidur malam salat witir. Syukur-syukur masih sempat baca Quran. Maka kemudian membandingkan diri kita, jangan bandingkan dengan orang yang di bawah kita dalam hal amal. Dalam hal dunia kadang kita membandingkan, trail saya lebih besar, cc-nya lebih hebat, motornya lebih mahal, bagus. Tapi dalam hal akhirat mesti pandang ke atas. Kenapa nggak pernah sholat? Kenapa sholatmu cuma sholat Jumat aja? Masih syukur saya sholat Jumat Pak Ustaz. Kawan saya Idul Fitri aja. Salah. Kita mesti bandingkan. Inna awwala ma yuhasabu bihil amru yaumal qiyamah. Yang pertama kali nanti ditanya hari kiamat, salatuhu, salatnya. Itu yang pertama kali ditanya, salatmu. Oleh sebab itu anak-anak kita ini yang pertama kita suruh dia salatnya. Muru auladakum bisolah, suruh anakmu salat ketika berumur 7 tahun. Wadribuhum fil asrah,
pukullah dia ketika tidak mau sholat 10 tahun. Alhamdulillah hari ini anak-anak dibawa biasakan ikut orang tua, lalu kemudian yang perempuan tetap menutup aurat, yang laki-laki mendengarkan nasihat. Mudah-mudahan anak-anak yang dibawa ini juga semuanya menjadi anak-anak soleh solehah. Terserah dia mau jadi apa, dia mau jadi pengacara, dia mau jadi dokter spesialis, dia mau jadi atlet, dia mau jadi rider, dia mau jadi pembalap. Kau mau jadi apa nak? Pembalap, sudah sesuai dengan kulitmu nak, pembalap, pemuda berbadan gelap. Oh mohon jangan tersinggung. Artinya dia mau jadi apapun silakan. Sekolahnya boleh ke Jepang, sekolahnya boleh ke Jerman, otaknya otak Amerika, tapi hatinya tetap la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Ini baju kita ini semua ini kan casing aja, betul? Ini casing, casingnya boleh rider, casingnya boleh profesor, casingnya boleh insinyur, tapi hatinya di dalam. Yang penting menutup aurat. Lebih baik casingnya rider tapi hatinya beriman dan bertakwa, daripada casingnya